Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Bu. Selesai. Ya. Sekarang Ibu absen dulu. Nanti kalau Ibu panggil namanya, tolong on cam ya. Rifa. Hadir Bu. Ya. Mbak Binti. Hadir Bu. Mbak Haryani. Hadir. Hari ini kita akan belajar materi tentang barisan aritmatika. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti diharapkan kalian dapat menemukan rumus suku ke N barisan aritmatika, dapat menentukan suku ke N barisan aritmatika, dan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Yang kemarin itu kita mempelajari apa ya kira-kira? Ada yang ingat? Barisan bilangan Bu. Barisan bilangan dan pola bilangan. Iya, barisan bilangan dan pola bilangan. Apa sih definisi barisan bilangan? Ada yang ingat? Ayo coba. Mbak Kiki. Urutan bilangan Bu. Oh ya, mungkin yang lain ada yang lebih jelas lagi Mbak Ninung, tahu nggak? Barisan bilangan itu bilangan yang tersusun berurutan. Itu Bu. Iya. Jadi definisi dari barisan bilangan itu adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu, di mana setiap bilangan dalam barisan merupakan suku-suku dalam barisan. Suku pertama, suku kedua, suku ke N, dan seterusnya itu maksudnya. Biasanya untuk suku pertama dituliskan dengan U1, berikutnya U2, U3, dan sampai ke UN. Nah, kita ingat kembali mengenai pola bilangan. Di sini Budia punya sebuah barisan bilangan ada 2, 4, 6, 8. Kira-kira ada yang tahu nggak ini pola bilangannya seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? 2 kali N Bu, 2N. Iya, pola bilangannya 2 kali N. Ya, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, dan seterusnya. Ini Budia ada gambar 1. Jika kalian pergi ke pasar atau ke toko buah, pasti akan menemui seperti ini, semacam tumpukan buah jeruk yang berbentuk seperti piramida. Sebenarnya kalau kita mengamati, ini menggunakan cara penyusunannya menggunakan barisan aritmatika. Ada gambar kedua, bila kita datang ke komplek perumahan, nah itu kan kita bisa melihat nomor urut rumahnya. Di blok sebelah kiri jalan biasanya menggunakan yang ganjil, nomor urut ganjil. Sebelah kanan jalan nomor urut genap atau sebaliknya. Nah, itulah contoh-contoh penggunaan barisan aritmatika di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Budia ini ada satu masalah ya. Coba diperhatikan semua. Di sini ada Arifa dan Tika akan pergi jalan-jalan menghilangkan penat dengan naik taksi. Nah, tarif taksi yaitu biaya buka pintu sebesar Rp15.000 dan argo Rp5.000 per kilometer. Bisakah kamu membantu menghitung ongkos taksi yang harus dibayar apabila mereka telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km? Ada nggak yang bisa membantu? Kalau jaraknya tambah jauh berarti biayanya tambah mahal ya Bu? Iya, ya jelas. Ini kan setiap kilometernya selalu bertambah kan. Kalau dilihat argonya 5.000
kilometer. Rp5.000 per kilo. Bisa Kira-kira ya Bu ya, kalau ngitungnya Bu ya. ya, jadi nanti semakin banyak kilometernya, maka ongkosnya akan semakin iya, semakin mahal. Nah, untuk mempermudah kalian menghitung untuk menyelesaikan masalah ini, nah sekarang Budiah ini ya kirim LKPD tadi lewat grup WhatsApp, bisa dilihat sudah masuk semuanya ya di grup WhatsApp ada ya. Ya, Ya, Bu. sudah, Iya, Bu. Bu. Nah, sekarang bisa kalian download, dilihat di situ. Nah, di dalam LKPD itu Ibu tuliskan masalah ini, silakan untuk dicarikan solusi ya. Kalian bisa melihat itu ada link YouTube atau lewat buku paket atau buku pendamping yang kalian pegang sekarang untuk literasinya ya. Untuk waktu pengerjaan LKPD dikasih waktu 15 menit. Ya. Gimana, sudah kebuka semua? Ya, sudah Ibu. Ya, baik. Sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD itu sendiri. Individu ini sifatnya ya. Iya, Saya Bu. tunggu 15 menit dari sekarang. Silahkan kalian isi. 15 menit sudah berlalu. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, berarti sekarang saatnya kita untuk presentasi ya. Sudah siap ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Baiklah. Sekarang kita mulai. Ini Bu, punya saya. Apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama? Apakah susunan tersebut termasuk barisan aritmatika? Ya, termasuk barisan aritmatika karena selisih antar suku yang berurutan sama. Kemudian pertanyaan yang B, menurut kalian, dapatkah kalian dengan cepat menentukan susunan ke-51? Susah, Bu, karena sukunya kan banyak. Secara umum, suatu barisan aritmatika dengan suku pertama, U1 sama dengan A, dan beda antara dua suku yang berurutan itu B, maka suku ke N-nya atau UN, barisan aritmatika. Untuk menemukan banyak ongkos pada kilometer ke-50 atau jarak tempuh 50, menemukan pola seperti ini, Bu. Pripun, Bu? Ya, jadi itu disubstitusikan ke situ ya, dari barisannya. Sampai memperoleh rumus UN-nya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Gimana untuk teman-teman yang lain sama-sama Mbak Arifah enggak? Nggih, Bu, sama. Sama, Bu. Sama juga ya? Nggih, Bu. Oke, baiklah. Berarti sampai di sini sudah ada pemahaman yang sama. Berikutnya untuk penyelesaian dari masalah tadi. Coba ini Mas Afandi coba Mas. Punya sampean. nggih, Bu. 15.000 ditambah 6 dikurangi 1 dikali 5.000. Hasilnya 40.000. Jadi ongkos taksi yang harus dibayar ketika menempuh 5 km itu Rp40.000. Untuk 10 kilometernya 15.000 ditambah 11 dikurangi 1 dikali 5.000 sehingga jawabannya 65.000. Jadi untuk 10 kilometernya membutuhkan biaya 65.000. Begitu, Bu. Iya. Ya, jadi kan tadi dari mulai buka pintu sudah dihitung U1 ya. Jadi kalau untuk mencari 10 kilometernya berarti U11. Ya, gimana yang lain? Sama enggak sama Mas Afandi? Sama. Iya, jadi tadi masalah utama yang sulit dikerjakan adalah mencari U ke-51. 51. Iya. Oke, sampai di sini ini sudah cukup jelas ya untuk LKPD-nya, semua juga sudah sama. Tolong diperhatikan sebentar saja, paling cuma 2 menit ya. Untuk A dan B-nya, diketahui dua suku, kita disuruh mencari A dan B-nya. B
Diketahui suku yang ke-3 11, suku yang ke-10 39. U3 ini kalau kita jabarkan menjadi A plus 2B. U10 kalau kita jabarkan A plus 9B. Langkah berikutnya adalah eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Karena di sini A-nya sudah sama, kita akan hilangkan variabel A dengan cara kita kurangkan. 9B min 2B, 7B sama dengan 28, sehingga B sama dengan 4. Setelah ketemu B sama dengan 4, kita akan mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Kita ambil yang gampang, A plus 2B sama dengan 11, B-nya kita ganti 4, sehingga A-nya sama dengan 3. Adapun cara tepat untuk menjawab soal ini adalah jika diketahui dua sukunya, sebagai contoh UP dan UHI, cara mencari B atau beda sama dengan UHI min UP per HI min B. Pada soal ini, U3 sama dengan 11, U10 sama dengan 39, B sama dengan 39 min 11 per 10 min 3. 28 per 7 sehingga hasilnya adalah 4. Setelah ketemu B sama dengan 4, langkah berikutnya adalah substitusikan ke salah satu persamaan. A plus 2B sama dengan 11, B-nya kita akan masukkan, sehingga A-nya sama dengan 3. Baik, itu katanya. Oke, itu tadi salah satu contoh soal HOTS ya. Nanti kita kan ada kuis, ya kan? Nah, kuisnya itu ada 2 soal, jadi silakan nanti dikerjakan secara offline aja nggak apa-apa, tetapi nanti untuk pengumpulannya Budia batasi maksimal jam 9 malam ya. Halo, bisa didengar? Ya, Bu. Oke, Bu. Ya. Terus hari ini dapat Ya, apa Bu. dari pembelajaran kita? Saya dapat menyimpulkan ini, barisan aritmatika itu mempunyai beda yang sama, Bu. Iya, seperti itu, hanya itu. Coba Mas Afandi, dapat apa Mas Afandi? Tadi suku pertama barisan aritmatika itu disimbolkan apa? A ya Bu ya, tadi Bu ya? Iya, Nggih. iya. Itu saja yang didapat. Coba Mbak Ninung, dapat apa hari ini Mbak Ninung? Saya dapatnya rumus UN tadi, Bu. Iya, UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. iya. Jadi kesimpulannya hari ini barisan aritmatika yaitu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Nah, bilangan tetap itu disebut beda atau selisih dan dilambangkan dengan B, B kecil. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A, A kecil. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Oke. Karena ini sudah waktunya hampir habis ya. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa nanti untuk kuisnya dikumpulkan sebelum jam 21. Nah, jangan lupa untuk pembelajaran kita yang akan datang, yaitu materinya deret aritmatika, tolong disiapkan supaya nanti kita lebih enak ya untuk pembelajaran ke depannya. Ya, semoga saja apa yang dapat kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan semua ya.
Ya, Bu. Ya, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.